Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas anugerah-Mu yang selalu kami rasakan tiap-tiap hari. Dan pagi hari ini kami bersyukur kalau kami bisa bangun dari tempat tidur kami, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Dan sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan setiap kami, dapat menuntun jalan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu jangan lari dari kenyataan. Firman Tuhan terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 10 sampai 13. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dahulu lebih baik pada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah, siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Saudara yang dikasihi Tuhan, malam itu menjadi momen yang tak terlupakan bagi Julie. Tanpa disadari, ia meninggalkan rokoknya hingga mengakibatkan bayinya, Terry, menderita luka bakar yang hebat. Terry kehilangan rambut, hidung, dan matanya. 2 bulan setelah peristiwa itu, Julie meninggalkan keluarganya karena dibayangi perasaan bersalah. Ia selalu berpikir untuk bunuh diri ketika melihat bayi tercintanya tersebut. Sekian tahun berlalu, dalam sebuah wawancara, Terry yang telah menjadi gadis remaja mengungkapkan bahwa ia sudah memaafkan ibunya atas kebakaran yang merampas wajahnya. Namun sulit baginya memaafkan kepergian ibunya setelah peristiwa tersebut. Kita tak tahu apa yang terjadi jika saja Julie tidak meninggalkan Terry kala itu. Tetapi melalui kisah ini, kita bisa belajar untuk tidak lari dari kenyataan, yang tentu saja membuat keadaan menjadi lebih runyam. Saudara, apapun ceritanya, bagaimanapun kesusahannya, kenyataan hidup adalah hal yang harus dihadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saja keadaan masa lalu yang membuat kita bahagia, bangga, dan puas, namun ketika itu hilang, kita menjadi kecewa. Pada akhirnya, kekecewaan itu bisa saja mendorong kita untuk lari dari kenyataan. Bukanlah suatu kebetulan jika firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak melawan kenyataan-kenyataan yang ada. Mengapa? Karena Tuhan sang pengatur kehidupan tahu betul hal paling tepat yang harus diperbuat oleh tangannya bagi kita. Bahkan dari berbagai kesalahan dan kegagalan kita, Ia sanggup mendatangkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan. Saudara, melangkahlah dengan keyakinan akan tangan Tuhan yang berdaulat itu. Mengutip ucapan Billy Graham yang mengatakan bahwa keyakinan kita akan masa depan berdasar teguh pada kenyataan yang Allah telah buat bagi kita dalam Kristus. Saudara, jika Yesus Kristus saja telah diberikan demi hidup kita, sudah tentu Ia peduli untuk urusan-urusan yang lain.
yang berkaitan dengan kehidupan itu sendiri. Bila hari ini kita sedang kehilangan berbagai hal dan kesempatan baik di masa lalu, di mana kita tidak bisa lagi memilikinya, ingatlah firman Tuhan. Jangan pernah merindukan masa lalu yang kau anggap menyenangkan, karena engkau tidak tahu apakah masa itu benar-benar lebih baik daripada masa sekarang. Saudara, Tuhan masih memegang kendali. Maka beranilah menghadapi kenyataan hidup dalam penyertaan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu. Menguatkan setiap kami pada pagi hari ini. Sekalipun kenyataan yang sedang kami alami begitu sakit, begitu pahit, namun kami diingatkan oleh Tuhan pada pagi hari ini agar kami tidak lari dari kenyataan. Kami sungguh percaya pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami, seperti yang firman-Mu katakan. Bapa, kuatkan kami, pimpin kami, tuntun kami, dan biarlah kami tetap setia kepadamu apapun yang terjadi. Kami siap beraktivitas hari ini dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.